rilisan musik apa lagu barunya seperti apa? Gue jujur gue nggak bisa tidur sih dari tadi malam karena ini dari tahun 2018 gue nunggu sampai lagu ini keluar, tapi akhirnya keluar juga berarti 5 tahun berarti, dan gue excited banget sih. Dan acaranya juga press conference-nya menurut gue ini salah satu press conference terbaik yang pernah gue rasain karena vibes-nya seru aja, jadi gue happy sih. Selama 5 tahun itu mungkin berapa kali revisi sih? Lagu ini gak ada revisi. Berarti murni? Udah jadi, tapi nggak di kemana-manain. Jadi nggak pernah ada revisi, nggak pernah ada perubahan atau apapun. Karena gue udah puas gitu hasilnya. Kenapa sampai akhirnya baru dirilis? Karena gue nunggu orang yang tepat, waktu yang tepat untuk bisa mengelola lagu ini gitu. Gue pikir saat gue di approach atau ketemu lah by chance sama si Aka di MK Records, gue pikir ini dia orangnya. Jadi gue pikir langsung aja gitu. Gue punya nih satu nih untuk lo gitu. Dan dia suka. Ada pertimbangan nggak sih kenapa rilisnya pakai bahasa Inggris? Itu ya gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Gue mungkin lagi stok lagu gue banyak kan pakai bahasa Inggris gitu. Dan yang tadi benar dibilang Aka bahwa bahasa Inggris juga bisa break market Indonesia juga kok. Momen yang paling diingat saat pembuatan lagu seperti apa sih Kak? Yang paling diingat mana? Gue lagi fresh-freshnya gitu, dalam arti gue baru keluar rehab gue, jadi di momen-momen gue lagi bener-bener menata hidup gue lagi, di situ gue mendapatkan energi untuk membuat lagu ini gitu. Jadi itu yang paling gue ingat sih. Berarti peran super keluarga seperti apa Kak? In general, secara umum, pecah sih, mesti kayak terutama yang sekarang ya, istri gue bener-bener dia adalah jangkar gue sih saat ini, istri dan anak gue sekarang. Apapun yang gue lakukan demi mereka. Kembali lagi dari cerita Kailan yang dulunya rocker, kemudian lagu pop, sekarang gimana sih Kak? Transisi dari situ gimana ceritanya gitu? Gue sebenarnya nggak terlalu memusingkan itu sih gitu. Maksudnya gue hanya bermusik dan gue pengen main musik apa aja yang gue bisa, apa yang gue mampu, apa yang gue suka, itu yang gue tuangin dalam karya-karya gue berikutnya sih. Itu doang sih. Tapi apa sih kayak lo pertimbangan kenapa nggak takut gitu kehilangan label sebagai rocker gitu? Kenapa? Karena maksudnya nggak takut di label sebagai rocker tuh hilang, karena kan mungkin sebagian atau beberapa musisi takut kehilangan fans, segala macam Ini secara marketing mungkin nggak wise ya gue jawab ini. Cuma apa arti sebuah label sih, maksudnya brand untuk gue, karena gue yang tahu diri gue sendiri gitu. Jadi mungkin secara marketing ini mau dibawa kemana sih gitu, mungkin ya. Cuma kembali lagi gitu, gue musisi gitu, yang akan menjadi benang merahnya adalah suara gue dan karya gue, apapun bentuknya karya, kira-kira gitu. Jadi lo bilang sini itu nggak ada batasannya, lo terbuka dengan genre pop sekarang, berarti terbuka juga dong sama genre lainnya, mungkin bisa aja dangdut mungkin gimana? You never know man, kalau kata Justin Bieber, never say never. Berarti nggak menutup kemungkinan kedepannya bakal bikin lagu dangdut atau makanya gue bilang, gue sempat kepikiran, keren juga ya kalau lu pernah tahu ada yang namanya Govinda Jaya Jaya, nggak sih, tau nggak sih? Kalau lagu Sekolah Shaker tau nggak sih? Itu kan sangat India yang tabla gitu, tapi keren banget kemasannya. Mungkin akan ada unsur itunya juga, kita nggak tahu. Gue suka. Mungkin pengen kayak apa ya, pengen mengeksplor lebih jauh lagi kan musik lu, untuk maksudnya berawal dari lagu ini gitu, setelahnya mungkin mau dieksplor lagi. Ini adalah start dari petualangan musik gue yang baru. Gue over it. Kedepannya gue akan lebih bebas lagi untuk eksplorasi terhadap segala macam jenis musik. Mungkin memang lu lagi ada di titik jenuh di musik grunge atau rock itu yang sebelumnya lu bawakan, makanya akhirnya lu pengen eksplor lebih jauh lagi. Gue nggak pernah jenuh sih, sampai sekarang gue dengerin terus, dan gue masih punya karya yang kayak gitu, dan gue masih bikin karya yang seperti itu. Tapi yang gue bilang,
masalah keinginan gue nggak tahu nih ke depannya gimana. Jadi kalau ngomong jenuh enggak, karena gue masih dengerin. Tapi gue suka aja dengan bentuk kebebasan gue bereksplorasi, apalagi dengan MK Records sangat mengakomodir gue punya keinginan.